nikotin ke dalam aliran darah melalui paru-paru yang kemudian mencapai sistem saraf pusat. Nah, kenapa sampai laki-laki itu sering merokok tapi tidak bisa berhenti? Kalau sudah mencoba tapi tidak bisa berhenti. Siapa yang tahu? Karena ada zat nikotin atau zat kimia lainnya yang mempengaruhi paru-paru dan membuat kita sebagai pengguna itu merasa tenang, tentram. Tapi kalian jangan lupa tenang itu hanya sementara. Habis kita punya kayak habis merokok itu pasti setelah tenang kita kembali ke semula, pikiran dan lain-lain. Kenapa kita harus tahu bahaya merokok? Ada yang tahu? Ada yang tahu salah satunya kenapa kamu harus mempelajari bahayanya merokok dan dampak bagi orang-orang sekitar? Karena tidak semua orang menyadari bahwa asap rokok dan merokok itu mengganggu pikiran dan organ-organ tubuh kita. Siapa sih yang merokok atau lihat orang merokok kayak pas dikasih tahu mereka tuh kayak apa atau tidak apa-apa, merokok dan tidak merokok kita tetap mati kayak gitu. Ada nama bahasa gitu saya? Ada kan? Nah itu karena beberapa orang, sebagian orang 90% bahkan itu tidak menyadari bahwa bahayanya merokok tuh bukan hanya untuk pengguna tapi orang yang menghirup. Nah yang menghirup disebut perokok pasif. Jadi mana dia tidak langsung merokok tapi dia menghirup dari orang yang merokok. Jadi orang yang merokok itu disebut perokok aktif, orang yang menghirup asap rokok itu disebut dengan perokok pasif. Nah kalian harus tahu yang lebih bahayanya, kakak mau tanya, ibu mau tanya, yang lebih bahaya itu yang aktif atau yang pasif? Pasif. Kenapa? Kenapa sampai mereka menghirup disebut pasif? Tidak tahu. Nah karena itu ya yang lebih berbahaya itu perokok pasif. Karena kenapa? Kalau perokok aktif itu di ujung puntung rokok ada yang warna kuning, yang kapasnya. Nah itu disebut dengan penyaring asap. Jadi ketika masuk ke dalam tenggorokan itu tidak langsung asapnya, hanya sebagian asap dan zat-zat kimia lainnya tersaring di puntung rokoknya. Jadi ketika kita pengguna aktif menghisap rokok itu kita tidak terlalu terkena zat kimia, tapi orang yang menghirup asap itu tidak ada filter atau tidak ada, orang bilang kayak tidak ada kapas, tidak ada masker, mereka langsung menghirup asap-asapnya. Dan kalian harus tahu di dalam rokok itu terdapat 700 lebih zat kimia yang terkandung. Nah salah satu yang sudah tercatat itu sekitar 660 zat kimia yang bisa langsung masuk ke dalam paru-paru dan organ-organ tubuh lainnya di dalam tubuh. Bisa paham semua? Merokok pasif dan aktif? Ya. Nah, tujuan dari ibu memberikan layanan ini agar peserta didik atau kalian siswa-siswi mengenal bahayanya merokok adalah untuk mencegah mereka berperilaku merokok dan mendorong mereka untuk menjalani gaya hidup yang sehat. Kita belajar ini manfaatnya itu agar kita sehat. Dimulai dari diri kita dulu. Walaupun orang lain bilang kok merokok, tapi kalau diri semua pasti pilih dari di rumah, di mana, baca proses, dalam sekolah, betul kan? Betul. Jadi berarti merokok memberikan banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti kesehatan yang meningkat, kemudian risiko penyakit kronis menurun, kemudian tubuh terasa lebih bugar dan kualitas hidup membaik secara perlahan. Jadi otomatis kalau kamu mesti merokok atau tahu dampak-dampak merokok, berarti nanti kamu untuk hidup atau organ tubuh atau kesehatan tuh meningkat dan kamu penyakit itu lebih kayak menurun untuk kamu terkena penyakit kayak gitu. Nah ini zat yang terkandung di dalam rokok. Ada yang tahu saya salah satunya? Kayak tadi disampaikan apa? Nikotin, narkoba, ganja. Itu yang kalau menggunakan di dalamnya itu kalau pakai ganja baru. Nah rokok itu dibuat zat kimia. Salah satunya termasuk nikotin yang menyebabkan kecanduan. Kemudian yang dapat menyebabkan kanker paru-paru. Kemudian dan juga ada karbon monoksida yang meracuni darah. Jadi ketika pas merokok ada karbon yang langsung menembus ke dalam jaringan darah, langsung mempengaruhi ke jaringan darah. Yang nanti ada orang kan atau kanker paru-paru atau kanker
kecil, ada bawa kecil atau ibu hamil atau anak-anak yang masih di bawah umur. Pas orang merokok, kayak bilang jangan dekat-dekat orang merokok, karena nanti anak kecil itu dia sudah merokok, dia sudah menghirup asap rokok yang tadi. Jadi tumbuhkanlah kesadaran kalian dari sekarang untuk laki-laki kalau sudah merokok, kalau bisa meminimalisir sekali jangan merokok di depan anak-anak kecil, di orang-orang yang sedang hamil, ibu hamil, kemudian di anak-anak yang di bawah umur. Menghindarinya. Salah satunya apa cara menghindarinya? Segula-gula, apa lagi? Yang cewek makan kue sama halnya ya, mengalihkan, jadi makan kue memang bisa gula-gula. Apa lagi? Untuk cowok kayak dia bapak, selain kamu yang pakai serbaguna, apa cara menghindari? Jangan mencoba. Ya, yang pertama jangan mencoba merokok. Itu hal yang paling pertama sudah sebelum yang lain-lain lagi. Kedua itu cari teman yang positif. Kalian tidak bilang teman yang merokok itu tidak, tapi setidaknya kalau kamu sudah berteman sama orang yang merokok, kalian juga harus membatasi diri. Kalau ada teman yang mengajak, ya kalian menolak dengan pelan atau dengan baiklah, tidak tanpa menyinggung perasaan mereka kayak gitu. Kakak tidak bilang merokok itu mereka kayak negatif, tidak. Tapi kan setidaknya kalau kalian tidak merokok, ada teman yang merokok, mereka mau jaga diri nih, ya sudah, nanti menolaknya itu dengan baik-baik. Ketiga, fokus pada kegiatan positif. Kayak apa kalau di sekolah atau di luar sekolah? Di sekolah dulu. Belajar apa lagi? Ada ini sayang, orang apa di sekolah? Kegiatan pramuka, kegiatan senam. Ini dah, di luar sekolah apa lagi selain itu? Beribadah, bantu bapak di kebun, bantu bapak di laut, kayak gitu. Terus hindari situasi yang memicu. Contohnya kayak tadi, situasi yang ada teman-teman yang merokok banyak-banyak, tapi kan pasti mau hati tau lah, pasti ini Angus apa masih apa kayak saya pertama-tama begitu tau pasti yang bajakan begitu ya sayang. Kemudian gunakan teknik relaksasi, kayak apa relax atau kayak usahakan tenang atau buat tubuh tenang, pokoknya semua digabung dalam mengambil keputusan. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulannya, kakak mau kasih tunjuk kalian satu video edukasi tentang bahayanya merokok. Mohon perhatian ya.
adik-adik kan kamu sudah tadi video sedikit cuplikan tentang merokok. Sudah lihat, sudah dengar semua toh? Ya, kan kita sebagian, kan kita kalian kayak kasih keluar satu kertas sama pena. Atau langsung jawab saja, mau pilih mana, tulis atau langsung jawab? Jawab. Oke. Kakak mau pastikan dong, semua paham kan yang ada atau ada pertanyaan? Ya silakan. Ya, terima kasih tepuk tangan. Bagus sekali ya, pertanyaan atas nama adik siapa? Bunga. Bagus pertanyaannya. Kenapa pemerintah ya, lebih tepatnya pemerintah sudah tahu rokok itu berbahaya tapi masih diedar diperjualbelikan. Nah, untuk adik mengetahui dan adik-adik sekarang pasti bahwa rokok, kemudian rempah, kemudian ganja. Kalau ganja tuh hanya digunakan untuk bahan-bahan untuk kedokteran, untuk punya proses kesembuhan. Tapi itu harus diawasi oleh orang-orang yang profesional mengganja. Kalau rempah itu termasuk penyetop pemasukan terbesar. Nah, rokok pun sama. Pemerintah mau menghapuskan rokok itu tidak bisa secara semena-mena karena rokok ini adalah pemasuk dana terbesar ke dalam negeri. Itu contohnya kalau di Amerika, di luar negeri itu kan bukan rokok lagi, tapi itu sudah langsung ke tahamnya minuman. Nah, untuk menghentikan minuman tidak semena-mena harus menghentikan minuman itu karena minuman di daerah barat atau di negara luar itu adalah pemasok terbesar untuk negara. Jadi kalau kita coba bayangkan kalau contohnya di luar negeri, dong masih berhentikan minuman, itu kalau saya dong menjatuhkan dong punya investor atau dong punya dana sejatuh-jatuhnya. Itu sama halnya dengan rokok. Jadi pemerintah tuh tidak bisa langsung memutuskan kayak tidak boleh menjual memperbalikan rokok karena mereka masih mempertimbangkan rugi dan untungnya. Jadi hanya yang pemerintah bisa lakukan itu kayak sosialisasi, membuat edukasi dari pihak kesehatan, membuat sosialisasi di sekolah-sekolah untuk mencegah anak-anak dini, usia dini untuk menjaga mereka punya kesehatan tubuh, untuk tidak merokok, menjauhi rokok, atau kalaupun sudah merokok, itu merokoklah dengan sehat. Maksudnya dengan sehat itu kayak harus tahu waktu, tahu batasan. Jangan ada kan orang satu hari 2 bungkus. Ada kakak punya ibu punya teman itu satu hari 2 bungkus. Malamnya satu, siangnya 1, jadi 2 bungkus. Nah itu berbahaya. Nah gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Kita boleh lanjut? Lanjut, Bu. Paham semua? Nggak paham ya? Kalau mau tanya dong, zat yang terkandung di dalam rokok untuk penenang itu apa? Apa? Apalagi zat berbahaya di dalam rokok itu ada berapa? 600. Kalau dibakar jadi berapa? 7.000. Kalau dibakar rokoknya zatnya jadi berapa? 7.000. Terus kalau kata merokok, ciri-ciri orang merokok nanti apa? Gigi kuku kuning. Oke. Ada pertanyaan mereka sudah pas semua? Pas. Ya, sebelum kamu masuk ke kesimpulan, kamu bikin yel-yel dong, bikin dong, karena aku suruh saya semangat. Oke? Bisa? Semangat. Semangat luar biasa. Asik. Oke, semua duduk, tangan dong. Oke, kamu sudah duduk. Nah, kesimpulannya dari kalian, dari sekian banyak materi yang kita berikan, semoga kalian bisa paham, ada yang bisa tahu dalam otak dan kalian bisa merefleksikan, bisa mengimplementasikannya nanti di lingkungan sosial, di lingkungan keluarga, kayak gitu ya. Kesimpulannya, secara menyeluruh, termasuk paru-paru, penyebab kanker PPOK, emfisema, dan bronkitis
kronis jantung dan pembuluh darah, meningkat resiko stroke, juga meningkatkan serangan jantung, serta sebagian organ lainnya seperti mulut, kantung kemih, pankreas, dan serviks. Selain itu, merokok menyebabkan kecanduan gangguan fisik, kemudian seperti penurunan fungsi otak, pernapasan, dan sirkulasi darah, kemudian serta efek negatif kepada kesehatan mental, terutama pada remaja dan juga remaja rentan untuk penurunan otak. Pemikiran otaknya itu sedikit menurun. Jadi sampai sini semuanya paham? Paham. Oke, paham. Jadi sampai sini ada yang mau bertanya ke saya? Paham semua? Paham. Oke, terima kasih. Untuk materinya tentang bahaya merokok sudah selesai. Ibu harap kalian bisa ingat apa yang tadi Ibu sampaikan. Sudah zat-zat yang terkandung dalam rokok, bahayanya, perokok aktif, penyebabnya, pada faktor internal, eksternal. Kalian sudah bisa paham dan kalian bisa mengimplementasikannya nanti. Bisa semua? Bisa. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Nanti Ibu ada tugas untuk nanti kalian tulis apakah kalian hari ini sudah paham atau tidak, apa yang masih kurang atau tidak. Nanti kalian tulis ya. Bisa? Bisa. Sebelum pulang atau berdoa dulu, kadang-kadang sampai di rumah dengan selamat dan sentosa. Ini satu orang bikin doa, sudah pulang.